Nah, kisahnya kan supaya nang kayak dokter juga, dokter bujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Idaman, perkenalkan saya Dr. Faisal Rahman SPJP, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Saya sudah bertugas di sini sekitar 3 tahun dan poli jantung kita ini buka di setiap hari kecuali hari Selasa dan hari Sabtu. Pelayanan di poli ini berupa pelayanan rawat jalan, kemudian pemeriksaan EKG, kemudian pemeriksaan uji treadmill dan ehokardiografi, serta pemeriksaan cek laboratorium maupun pemeriksaan fototorak sebagaimana biasanya. Selama saya bertugas di poli jantung Rumah Sakit Idaman Banjarbaru ini, ada beberapa ragam penyakit jantung yang sudah kita tangani. Yang paling banyak tentu adalah penyakit jantung koroner, kemudian bengkak jantung atau kardiomiopati, kemudian gangguan irama jantung, gangguan katup jantung, dan juga tidak jarang penyakit jantung kongenital ataupun penyakit jantung bawaan. Sobat Idaman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembengkakan jantung atau istilahnya adalah suatu kardiomegali. Pembengkakan jantung adalah suatu istilah yang menyatakan terjadinya pembesaran ataupun ukuran daripada jantung. Jantung itu kan seperti kantung ya, seperti kantong yang mana dia bisa membesar. Nah, pembesaran jantung ini dapat diakibatkan yang pertama adalah berlebihnya volume darah ataupun cairan di dalam jantung. Yang kedua adalah adanya tekanan yang tinggi yang berhadapan dengan jantung. Biasanya nih pada kasus-kasus hipertensi. Sehingga kasus hipertensi itu jangan dibiarkan, karena kalau hipertensi itu dibiarkan lama-lama akan terjadi pembengkakan jantung ataupun kardiomegali. Kemudian yang ketiga, adanya kerusakan pada dinding jantung yang diakibatkan misalkan oleh suatu penyakit jantung koroner yang dibiarkan ataupun tidak diobati. Itu juga dapat mengakibatkan pembengkakan jantung atau yang kita kenal dengan istilah kardiomegali. Nah, kardiomegali ini ada beberapa gejala yang dapat kita kenali. Orang yang menderita kardiomegali dapat mengeluh sesak ataupun mudah capek, yang biasanya dia dapat berjalan sekitar 100 meter tanpa adanya keluhan. Namun dalam beberapa waktu dia mengalami keluhan sesak ataupun mudah lelah. Kemudian yang kedua juga adanya kelainan irama jantung, dia mudah berdebar-debar. Kemudian juga adanya pembengkakan daripada anggota gerak bagian bawah atau edem ekstremitas. Kemudian juga pada kardiomegali, pasien juga dapat mengeluh nyeri dada. Nah, itu adalah beberapa gejala kardiomegali yang patut kita waspadai. Bila Sobat Idaman ada mengalami gejala tersebut ataupun kerabatnya mengalami gejala tersebut, itu kemungkinan adalah suatu keadaan yang disebut dengan kardiomegali atau pembengkakan jantung. Sobat Idaman, untuk mendeteksi pembengkakan jantung atau kardiomegali, kita dapat melakukan pemeriksaan fotoronsen, di mana pada fotoronsen ini kita akan mengukur namanya CTR atau cardiac thorax ratio, yaitu perbandingan berapa besar panjang bayangan jantung pada fotoronsen ini dibandingkan dengan luas daripada dinding dada. Nah, kita akan coba mengukur fotoronsen yang sebelah kanan saya ini, yaitu fotoronsen pasien yang normal atau tidak mengalami kardiomegali. Ini kita bisa ukur bahwa panjang bayangan jantung pada pasien normal adalah 11 cm. Sedangkan panjang dinding dada pada pasien adalah sekitar 22,5 cm. Berarti 11 dibagi 22,5 itu belum mencapai 0,5, sekitar 0,48.
berarti dia tidak mengalami suatu kardiomegali. Kita sebut sebagai kardiomegali bila mana CTR atau cardiac thorax ratio-nya itu melebihi daripada 50% atau lebih daripada 0,5. Perhatikan pada pasien yang sebelahnya ini, kita ukur bahwa bayangan jantung pada foto ronsen ini adalah 15 cm. Sedangkan luas dinding dada pada pasien ini adalah 23,5 cm. 15 dibagi 23,5 itu melebihi daripada 0,5 atau nilai CTR-nya adalah lebih daripada 50%. Inilah yang disebut dengan kardiomegali. Untuk mendeteksi kardiomegali atau pembengkakan jantung, selain dengan memeriksakan foto ronsen, kita juga dapat menggunakan alat ini, yaitu ehokardiografi ataupun USG jantung. Ehokardiografi bukan cuma sekedar dapat menilai struktur jantung, tapi lebih daripada itu dia juga dapat menilai fungsi jantung yang lebih detail. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa jantung itu memiliki 4 ruang. Ada dua ruangan di sebelah kiri dan 2 ruangan di sebelah kanan. Ini adalah bilik jantung kiri, ini adalah serambi kiri jantung, sedangkan ini adalah bilik kanan jantung, dan ini adalah serambi kanan jantung, di mana masing-masing serambi maupun bilik baik di sebelah kiri maupun kanan itu ada katup ataupun klep yang membuka dan menutup, sehingga memungkinkan darah itu bisa mengalir dari satu ruang ke ruang lainnya. Kita perhatikan bahwa pada pasien yang normal seperti foto ronsen ini, di mana dia tidak mengalami kardiomegali, maka gerakan jantung itu sangat baik sekali atau namanya normokinetik. Tidak terlihat adanya kelumpuhan pada otot-otot jantung, sehingga praktis dia dapat beraktivitas sebagaimana orang normal. Tidak ada mengalami sesak napas, nyeri dada, ataupun berdebar-debar. Dan ruang jantungnya pun tidak mengalami pembesaran. Ini adalah gambaran ehokardiografi pada pasien yang normal. Nah, ini adalah gambaran ehokardiografi atau USG jantung pada pasien yang mengalami kardiomegali ataupun pembengkakan jantung. Ini kita bisa melihat bahwa ruang jantung tampak membesar sekali, kemudian gerakan jantungnya ini pun tidak normal. Ada bagian-bagian jantung yang pergerakannya itu tidak aktif atau yang kita kenal sebagai istilah hipokinetik, sehingga kondisi kardiomegali tersebut akan mengganggu gerakan jantung. Gerakan jantungnya tidak akan normal sebagaimana orang yang tidak mengalami kardiomegali, dia cenderung hipokinetik. Ada bagian daripada dinding-dinding jantung yang bergerak tidak aktif, sehingga pada pasien-pasien seperti ini dia akan mengalami sesak napas, nyeri dada, berdebar, bahkan hingga pembengkakan pada bagian pergelangan kaki, dikarenakan gangguan daripada jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Itulah perbandingan hasil foto ronsen maupun ehokardiografi pada pasien-pasien yang mengalami kardiomegali. Sobat idaman, demikianlah paparan kami tentang pembengkakan jantung atau istilah yang kita kenal dengan kardiomegali. Apabila sobat idaman mengalami gejala sesak napas, cepat lelah, nyeri dada, jantung berdebar-debar, ataupun kaki bengkak, jangan ragu-ragu untuk segera datang ke Poli Jantung Rumah Sakit Idaman Banjarbaru untuk segera dilakukan deteksi secara dini untuk menghindari komplikasi yang lebih berat lagi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan untuk edukasinya.